Israel yang memaksakan dan akhirnya Trump menerima saran itu, mengira bahwa dalam 48-72 jam Iran bisa tumbang. Kemungkinan besar file Epstein itu dipakai oleh Netanyahu untuk blackmail ya, memeras Trump supaya akhirnya mau menyerang Iran. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Ismoko Wijaya. Kali ini kita masih membahas soal konflik Timur Tengah, Amerika, Iran, dan Israel. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang sibuk sekali, saya lihat di YouTube belakangan ini muncul terus. Beliau adalah Ibu Dina Sulaiman, pakar analis geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ismoko. Terima kasih. Terima kasih udah hadir, Bu, di sela-sela kesibukannya dari jadi narsum di mana-mana. Saya lihat bahkan ada podcast kasta tertinggi ada di situ, Ibu. Bu, ini pertama Bu, kita bahas update soal Iran, Bu, Selat Hormuz ya. Kita lihat terakhir ya, mungkin Bu mau dikoreksi kalau saya ada ini. Amerika memblokade Selat Hormuz gitu ya. Kita lihat deadlock perjanjian, kesepakatan yang dimediasi Pakistan gitu antara Iran dengan Amerika. Ini gimana Bu? Logika memblokade Selat Hormuz, area Iran, gimana? Saya nggak kebayang blokade mereka, mengerahkan militer atau ancam mau nembak-nembak ngejar-ngejar kapal lain katanya. Iya, sebenarnya ini lucu sekali ya. Kalau di media sosial tuh, kalau di Facebook ya, kalau kita diblokir sama orang, kita nggak bisa balas ngeblokir ya. Iya, kita udah diblokir nih, terus kita ngeblok. Padahal kita udah diblokir ya. Nah, yang dilakukan Trump tuh kayak gitu tuh, udah diblokir sama Iran, dia balik ngeblokir Iran gitu ya. Lucu juga Tapi secara teknis memang ini sulit sebenarnya untuk dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi yang namanya Selat Hormuz itu kan sekitar 33 kilo ya, antara Iran sama Oman. Itu kecil banget sebenarnya kan. Lalu apa yang mau dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memblokir ini? Dia hanya cuma bisa sampai di luar. Di luar. Iya, jadi jauh lah. Kapal-kapal. Iya. Ada 2 kabarnya kapalnya Amerika Serikat masuk. Jadi kapal induk, bukan kapal induk, kapal penyerang gitu. Penyerang cruiser. Ya, nah tapi sebenarnya logikanya dengan cara apa dia bisa menghalangi kapal-kapal yang keluar atau yang mau masuk. Ya. Satu-satunya cara tentu dengan menembak ya. Iya. Karena kalau misalnya biasanya sih dalam kondisi kayak gitu tentu ngasih peringatan dulu. Anda nggak boleh lewat misalnya kayak gitu kan. Tapi kan siapa yang menjamin kapal-kapal ini mau dengar ya? Apalagi misalnya yang banyak lewat itu kapalnya China ya. Terus Pakistan juga Pakistan, India ya, Rusia. Terus kita nggak bisa berharap kapal-kapal itu bisa nurut sama ini ya, dikasih peringatan. Terus lu mau apa? Kita mau lewat kan gitu kan. Cina juga kan sudah memberikan pernyataan juga, kita nggak terima dihalang-halangi seperti ini. Dan juga kemudian kalau seandainya setelah memberikan peringatan ini kapalnya tetap lewat, mau diapain sama Amerika? Tembak. Menembak artinya kan sudah menyatakan perang kepada negara yang pemilik kapal itu kan gitu musuh dong ya. Iya, jadi artinya ini sesuatu yang tidak mungkin secara teknis sebenarnya. Tapi kenapa kok itu dinyatakan oleh Trump ya, karena dia punya 2 harapan sih. Ke audiensnya Amerika sendiri ingin menunjukkan bahwa ini militer Amerika masih kuat gitu ya, masih dikdaya, masih mampu untuk melanjutkan peperangan gitu. Karena dia butuh suara di dalam negeri kan, butuh dukungan dari rakyat. Apalagi nanti mau ada pemilu sela kan di bulan November. Dia juga pengen jadi presiden lagi untuk pemilu berikutnya. Nah, kemudian audiens kedua yang dia harapkan itu adalah pihak Iran. Dia masih berharap bahwa kalau mengirimkan kapal perang, kapal-kapal penyerang itu Iran takut gitu dan bisa ditundukkan. Kan memang yang diinginkan oleh Amerika Serikat tuh Selat Hormuz tuh nggak ada dihalang-halangi lagi oleh Iran. Iran itu sebenarnya kan tidak menutup Selat Hormuz ya, cuma yang lewat itu harus seizin Iran. Gitu doang misalnya sebenarnya. Bayar. Ya, nah kalau kata Amerika Serikat nggak boleh lagi itu ada bayar ataupun penghalangan apapun nggak boleh.
Nah sekarang dalam kondisi yang seperti saat ini, Iran yang lebih di atas angin dari sisi dia yang punya kemampuan untuk betul-betul melakukan pembatasan di sana, baik secara militer maupun secara politik juga. Sementara Trump itu hanya bisa mengancam saja, sehingga ya saya melihat ini memang betul-betul tidak realistis ya. Belum ada nggak ini bisa ya. dipraktekkan juga oleh Amerika Serikat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat juga sekutu abadi Amerika, Inggris juga nggak mendukung soal blokade. Tiongkok udah statement juga. Iya, karena buat mereka, buat apa perang kalau hanya dengan bernegosiasi sama Iran aja udah jalan gitu loh. Kan sebenarnya Iran itu hanya mengharapkan, ya? maksudnya gampang gitu urusannya itu sebenarnya. Hanya mengharapkan ini negara-negara ini jangan mendukung Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran. Sudah ketika terbukti tidak membantu Amerika untuk menyerang Iran, kemudian mau bayar tol lewat gitu. Jadi sebenarnya ya tidak ada hal yang rumit di sini, sehingga negara-negara lebih memilih untuk ya sudah hubungan langsung saja dengan Iran. Kayak contohnya yang terdekat dengan kita, Malaysia kan, Pak Mahathir Mohamad kasih pernyataan kita ini mendukung atau mengakui hak Iran untuk membela kedaulatannya. Boleh lewat tuh kapalnya kan gitu. Begitu, ya. Iya. Itu arti besar ya. Iya, karena memang Iran itu sebenarnya posisinya itu defensif ya. Dia bukan negara yang benar-benar pengen ngejatuhin negara lain, pengen menghancurkan negara lain, ingin menghancurkan ekonomi, nggak seperti itu ya. Pengennya maju bersama aja lah, untung bersama gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari posisi blokade Amerika ini nggak realistis Bu ya. Iya. Kalau kita lihat kan, tapi negara-negara lain tuh ini kita lihat selama 24 jam blokade pertama itu ada 20 kapal lewat. Iya, tetap lewat. Jadi artinya ya artinya nggak ada blokade berarti kan. Jadi udah ngeblokir lagi nggak mempan artinya ya. Dan juga Iran itu tadi pagi itu saya lihat di akun X-nya Press TV itu udah langsung bikin film simulasi apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kan Trump bilang waktu masih ada perundingan di Islamabad tuh, kita udah ngirim nih kapal 2 katanya gitu kan. Dan sudah berhasil menekan Iran. Kemudian sama Iran langsung dibikin film simulasi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Ternyata waktu itu memang betul ada 2 kapal Amerika Serikat berusaha masuk, lalu oleh IRGC dikasih peringatan. Harap balik, ya pokoknya putar balik, nggak boleh masuk gitu. Ketika mulai berkeras, dikirimlah drone 1, tapi nggak nyerang, cuma ngirim doang gitu, lewat doang, langsung akhirnya berbalik 2 kapal. Takut juga Amerika ya? Iya. Tapi emang drone Iran tuh ngeri-ngeri sedap itu Bu. Iya. Berapa kali di drone kamikaze menyerang. Kita lihat Iran yang kita tahu di embargo puluhan tahun ya, 40 tahun lebih ya Bu ya. Iya. Tapi teknologinya masih canggih. Ibu gimana ngeliatnya? Ya, memang ini menunjukkan orang Iran tuh pinter ya. Ya memang secara IQ katanya paling tinggi nomor 4 ya sedunia kan. Udah lebih dulu beradab di ya. Persia kalau kita Dia lihat. punya peradaban yang sangat panjang. Jadi secara dari sisi kecerdasan itu luar biasa, memang pintar-pintar. Dan kemudian juga saya pikir dari sisi fasilitas dari pemerintah. Jadi pemerintah sejak awal berdirinya Republik Islam Iran itu, bahkan kalau kita lihat di undang-undangnya ya, saya itu sampai takjub di undang-undang itu sampai mengatakan bahwa Iran itu harus mengembangkan teknologi sains. Untuk apa tujuannya? Untuk membantu orang-orang yang tertindas kayak gitu. Jadi artinya undang-undang ditulis ya. Iya, jadi artinya dia punya idealisme yang sangat besar, misalnya melawan opresor gitu ya, ada kata-kata gitu, melawan imperialisme, tapi juga dengan rasional. Untuk itu apa? Ya berarti perlu pengembangan teknologi dan sains gitu. Jadi memang sejak awal sudah punya visi misi seperti itu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat kebijakannya sejak awal berdirinya Republik Islam itu 1979 itu memang pendidikan itu betul-betul diperhatikan sehingga kalau dilihat data dari PBB sendiri menunjukkan bahwa pra Republik Islam dengan setelah Republik Islam itu yang namanya literasi masyarakat itu benar-benar naik ya, yang tadinya rendah sekarang sudah di atas 90%. Maksudnya sudah bisa baca tulis. Itu berarti kan yang minimumnya ya, bisa baca tulis itu udah di atas 90%. Terus juga sekolah gratis itu ya, sehingga menyebabkan orang-orang
kalau memang pintar, tapi yang negeri ya, kampus-kampus negeri dari SD sampai SMA sampai kuliah itu gratis. yang negeri ya? Iya, yang negeri. Kemudian kesehatan juga gratis, sehingga tadi tingkat pendidikan bagus, kemudian tingkat kesehatan juga bagus. Sehingga kalau kita lihat datanya yang Human Development Index itu Iran itu di ranking 75 dari 193 negara. Ranking 75. Kalau dibandingkan sama Indonesia itu kita di 113. Kita rankingnya di bawah Iran ya? Iya, di bawah Iran. Human Development Index itu kan dilihat dari menggambarkan apa itu, Bu? Dari pendidikan, terus dari kesehatan, pembangunan SDM kita ya. Iya, sama dari sisi GDP per kapita ya. GDP juga itu misalnya. Bu, Ibu kayak tahu betul banyak nih soal Iran. Nanti kita ngobrol-ngobrol khusus di segmen ini ya, Bu ya. Bu, balik lagi soal blokade, Bu. Informasi terkini di sana gimana, Bu, soal blokade ini? Apakah memang ancaman ini real di sana? Amerika menambah lagi. Karena kita dengar kesepakatan kan mau dilanjut lagi. Trump mengirim wakil presidennya untuk delegasi berikutnya kembali ke Islamabad. Iya, sebenarnya kan yang terjadi di Islamabad itu Amerika Serikat itu datang bukan untuk bernegosiasi. Oh, iya. Kenapa? Dari mana bisa saya menyimpulkan itu? Dia datang ngasih permintaan. Pokoknya kita minta 1, 2, 3 harus ikut. Nah, itu bukan negosiasi dong, namanya itu preman aja datang ngasih syarat ini pihak lawannya harus patuh. Nah, akhirnya deadlock. Jadi belum ada negosiasi yang betul-betul berhadapan satu sama lain. Yang ada masih yang tidak langsung. Iran ngomong sama mediator, Amerika ngomong sama mediator. Saling ngasih ini. Yang Iran kan ngasih yang 10 poin ya, dia 10 poin. Dan itu yang sejak awal, kenapa Iran mau datang ke perundingan? Karena Trump kan nulis di truth-nya itu, dia setuju dengan 10 poin itu untuk dijadikan kerangka perundingan. Nah, jadi yang tadinya Trump yang ngasih 15 poin gitu ya, Iran nggak mau, nggak bisa. Kalau mau kita berunding dengan yang 10 dari kami ini, 10 poin. Akhirnya ya Trumpnya ngomong oke, yang 10 poin itu akan dijadikan bahan dasar pembicaraan. Akhirnya datanglah masing-masing ke Pakistan kan. Tapi pas rombongannya Amerika datang, mengabaikan yang 10 itu malah ngasih yang baru. Yang 15 itu atau enggak, baru yang lagi? baru lagi. Tapi sebenarnya mirip-mirip ya dengan yang 15 itu. Yang pertama, Iran tidak boleh lagi mengembangkan nuklir. Jadi kalau menurut NPT, Perjanjian Nuklir Dunia, itu negara-negara sedunia berhak untuk mengembangkan nuklir untuk keperluan damai. Maksimal sekitar, kalau saya nggak salah, di bawah 5% lah pengayaannya tuh, enrichment-nya itu boleh gitu. Ini sekarang kata Amerika Serikat nggak boleh, 0% pun nggak boleh. Jadi benar-benar nggak boleh. Nah, itu kan berarti sudahlah melanggar perjanjian internasional, juga kan melanggar haknya Iran, kedaulatannya Iran. Pasti nggak diterima lah. Kemudian yang kedua minta Selat Hormuz dibuka total sepenuhnya. Iran nggak boleh lagi mengontrol. Ya nggak bisa lah diterima oleh Iran kan. Kemudian yang ketiga, Iran tidak boleh lagi mengembangkan rudalnya. Ya sama saja. Maksudnya itu sesuatu yang nggak mungkin diterima Iran, dan Amerika sebenarnya udah tahu, tapi dia datang memaksakan ini harus dipenuhi. Ya, akhirnya kan Amerika duluan yang ngomong, kita nggak bisa melanjutkan. Dia duluan yang pulang kan, yang delegasi Amerika Serikat duluan yang pulang. Artinya memang tidak ada itikat baik sebenarnya ya. Jadi belum ketemu langsung ya? Belum, masih lewat mediator. Ya. Bu, yang 15 poin pertama itu, Bu, kita dengar dari 15 itu 13-nya sebagian besar menggunakan Iran wajib. Jadi memang Amerika nggak melihat Iran tuh setara di... Ya ini yang jadi masalah sebenarnya, kenapa kok antara Iran sama Amerika tuh sulit untuk dipertemukan. Yang Amerika itu sudut pandangnya itu sudut pandang imperium ya, menganggap pihak lain itu lebih rendah dan bisa ditekan. Dan kemungkinan besar karena Amerika menghadapi negara-negara lain umumnya kayak gitu ya. Ketika kalau nggak dibujuk diancam. Kan ada dua itu ya metodenya, kalau nggak dibujuk diancam. Akhirnya tunduk juga. Tapi ada negara yang kayak Iran ternyata nggak mempan gitu kan ya. Jadi betul justru diancam malah tambah galak gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah diakui juga oleh
ada sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat namanya tuh Brookings Institution. Itu dia? tuh kalau dia bikin paper rekomendasi apa gitu tentang berbagai negara, itu Kementerian Luar Negeri biasanya betul-betul mempertimbangkan saran-sarannya itu. Nah, di 2009 itu si Brookings ini bikin paper judulnya Which Path to Persia, jalan mana menuju Persia. Isinya tuh rekomendasi ini ya, cara untuk menggulingkan pemerintahan Iran. 1, 2, 3 dia kasih detail itu. Karena memang Amerika pengen menggulingkan pemerintahan Iran kan. Si Brookings Institution ini ngasih cara-caranya. Tapi ada yang menarik, dia ngasih catatan. Semua cara ini sulit untuk dilakukan karena satu, yang paling penting saya kasih garis bawah itu adalah nasionalismenya terlalu kuat. Nah itu, jadi sebenarnya mereka juga udah sadar ini sulit ya untuk melakukan penggulingan rezim di Iran karena, dan terbukti ya, yang terjadi itu justru berbalik ya. Orang-orang sebenarnya kan nggak 100% juga pro pemerintah di Iran itu. Jadi ada pro kontra lah, ada oposisi juga ada, sama lah kayak di negara lain. Tapi begitu negaranya diserang, begitu pemimpin tertingginya diserang, itu yang oposisi langsung berbalik ya, karena tadi itu national pride-nya tinggi banget ya. Orang bilang Amerika salah perhitungan. Ketika pemimpin tertingginya diserang, dipikir Iran lemah. Iya. Bahkan terjadi semua yang dukung. Iya, berbalik malahan situasi, malah semakin solid. Ini menarik Bu, nasionalisme Iran. Tapi sebelum kita kembali di segmen berikutnya Bu ya. Nanti kita akan lanjut soal tema berikutnya di segmen berikutnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Perahu